Salam-salam hangat kepada kita semua. Kembali lagi di Sosiologi Channel. Bersyukur kita sudah tiba pada paruh keempat bab 8. Pada penjelasan pemberdayaan 4D, yang merupakan salah satu metode yang paling dasar dan penting. Berikutnya, akan dijelas tahap demi tahap untuk menolong kita dalam kegiatan kerja kuliah nyata maupun pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Terdapat beberapa metode pemberdayaan dengan perspektif berbeda dan kontras diantaranya PAR, ABCD, CBRP, BMC. Beberapa lembaga dan universitas ada yang konsisten dengan satu pendekatan. Beberapa lembaga tidak menggunakan pendekatan tersebut. Mereka menggunakan pola sederhana, identifikasi masalah, identifikasi potensi, mengembangkan program. Secara khusus, pendekatan pemberdayaan harus mengandung 6 strategi dasar sebagai berikut. 1. Learning by doing. Pemberdayaan adalah proses melakukan dan belajar sekaligus. 2. Problem solving. Proses menemukan cara pemberdayaan tepat, kontekstual, serta jangka waktu tertentu. 3. Self-evaluation. Evaluasi diri mutlak dilakukan dalam proses pemberdayaan dalam rangka selalu mengkritisi, melakukan perubahan dan perkembangan. 4. Self-development dan coordination. Perkembangan diri dan koordinasi dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. 5. Self-selection. Pentingnya partisipasi masyarakat terhadap masalah, program, tujuan dan cakupan pemberdayaan secara mandiri. 6. Self-decision. Masyarakat membuat keputusan sendiri. Ada 15 poin pada ulasan berikut ini. 1. Secara siklus bagan pemberdayaan 4D memiliki 4 langkah, terutama pengembangan laporan, monitoring dan evaluasi terhadap beberapa tahap di bawah ini. Di antaranya, desain program bisa dilakukan ada beberapa tahap. Pertama, inkulturasi yang artinya proses integrasi suatu budaya. Kedua, outreach atau penjangkauan terhadap masyarakat potensial namun tidak berdaya. Ketiga, analisis hacking, kemampuan untuk identifikasi kepribadian individu. Keempat, skala prioritas tahap menentuan, bahwasanya mengutama mereka yang perlu diperdayakan. Setelah itu, pengembangan perangkat atau retreat, tahap di mana masyarakat potensi diberikan diskusi bersama sekalian mengasah kemampuan mereka. Lalu ada pengembangan program secara inklusif, kolaboratif, serta deliberatif. Berikutnya diseminasi program yang erat kaitan dengan penyebar luasan dan promosi dengan berbagai media. Ingat, kegiatan beberapa langkah di atas ini dilakukan secara siklus. Selain itu, ada beberapa pendekatan seperti pendekatan lama, PAR dan BCM, ABCD, serta CBPR. Nomor 2, inkulturasi adalah perkenalan mahasiswa KKNT ke warga, tokoh masyarakat, mitra, stakeholder, muspika. Ada proses inkulturasi dengan beberapa tahapan yang perlu memahami seksama, yaitu ada tujuan, kegiatan, media atau alat, serta bukti. Tahap inkulturasi merupakan tahap penting pendekatan masyarakat secara budaya dan membangun interaksi yang baik. Nomor 3, outreach atau penjangkauan merupakan kegiatan lanjutan inkulturasi. Mahasiswa menjangkau mitra yang potensial diajak kolaborasi. Berikutnya, outreach yang perlu memahami beberapa langkah berikut ini diantaranya ada tujuan, kegiatan, alat atau media, maupun bukti. Beberapa poin terdengar sama, namun memiliki kepentingan dan makna yang berbeda, khususnya bagian outreach atau penjangkauan ini. Nomor 4, setelah outreach, tahap selanjutnya adalah discovery pengetahuan tersembunyi, dengan analisis hacking, yakni pemetaan individu, kelompok pada formasi pengetahuan yang saling bersaing. Realitas tidak tunggal, selalu ada pro dan kontra. Ada yang menerima dan yang menolak mentah-mentah. Ada yang menerima dengan syarat. Maka pentingnya analisis hacking. Mari memperhatikan dengan sejenak dengan beberapa tahap berikutnya. Forum group discussion atau kelompok diskusi disingkat dengan FGD dan workshop. Ada beberapa tahap diantaranya tujuan, kegiatan, alat atau media,
maupun bukti. Nomor 5. Setelah program kerja ditetapkan dalam sebuah workshop bersama, maka selanjutnya mengembangkan perangkat yang mendukung program kerja tersebut. Sebuah tahap yang tidak mudah karena terkait dengan mengembangkan kapasitas individu, kelompok, kelembagaan. Mari perhatikan dengan seksama. Ada beberapa tahap penting pengembangan perangkat, diiringi dengan beberapa langkah yang mendaptasikan metode CBPR. Nomor 6. Retreat yang menekankan pada tahapan development. Pada tahap ini merealisasikan atau pelaksanakan program kerja prioritas yang telah dipilih bersama-sama dengan masyarakat. Cara itu tidak harus pelatihan, bergantung pada kebutuhan yang ada. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan secara individual dan kelompok. Masih perhatikan beberapa tahapan level pengembangan kapasitas dan metode. Nomor 7. Tahapan development adalah merealisasikan atau pelaksanakan program kerja prioritas yang telah dipilih bersama-sama dengan masyarakat. Mari perlu perhatikan dengan seksama. Ada beberapa tahapan, diantaranya tujuan, kegiatan, alat tahu media, serta bukti. Perlu dilakukan tanpa ada skip atau melompat bagian ini. Nomor 8. Lalu untuk selanjutnya, kolaboran pentahelix. Pada tahap ini akademisi, pemerintah, media, bisnis, komunitas, sektor swasta, karang taruna, bahkan kelompok peduli masyarakat, merupakan elemen yang sangat penting jika berhubungan dengan pemberdayaan. Karena hal ini dampak pada masyarakat sekitar. Nomor 9. Diseminasi program lebih pada promosi, kemasan, difusi atau penyebaran, serta adaptasi untuk pemberdayaan tempat lain, bahkan sampai diseminasi terhadap mitra. Perhatikan beberapa poin berikut ini lebih kepada cara diseminasi program. Nomor 10. Lalu adanya tahap monitoring atau memantau dan evaluasi program. Perlu memperhatikan beberapa langkah dimulai dari tujuan, kegiatan, alat atau media maupun bukti. Pada tahap ini, penting untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Lebih lanjut, ada MONEV atau pemantauan aksi, output atau produksi, outcome atau hasil, bahkan dampak kepada masyarakat. Nomor 11. Berikutnya, monitoring dan evaluasi ABCD. 4 pertanyaan kunci monitoring dan evaluasi dalam pendekatan pemberdayaan ABCD yang bisa digunakan. Pertama, apakah komunitas sudah bisa menghargai dan menggunakan pola pemberian hidup dari sukses mereka di masa lampau? Kedua, apakah komunitas sudah bisa menemukan dan secara efektif memobilisasi aset sendiri yang ada dan yang potensial? Misalnya keterampilan, kemampuan, sistem operasi dan sumber daya. Ketiga, apakah komunitas sudah mampu mengartikulasi dan bekerja menuju pada masa depan yang diinginkan atau gambaran suksesnya? Keempat, apakah kejelasan visi komunitas dan penggunaan aset dengan tujuan yang pasti telah mampu memengaruhi penggunaan sumber daya luar, pemerintah, secara tepat dan memadai untuk mencapai tujuan bersama? Perlu juga memperhatikan dari segi pembelajaran dan pengambilan keputusan, akuntabilitas, afirmasi atau penegasan nilai-nilai, serta pengembangan kapasitas. Nomor 12. Lalu berikutnya, pertama, perubahan yang paling signifikan. Kedua, alur sejarah. Ketiga, sebelum dan sesudah alur sirkulasi keuangan. Alur sirkulasi digunakan untuk mengetahui tingkat keuangan, keuntungan dan kerugian yang dimiliki oleh masyarakat. Keempat, sebelum dan sesudah pemetaan masyarakat. Kelima, sebelum dan sesudah pemetaan asosiasi dan lembaga. Nomor 13. Berikutnya, keberhasilan dan kegagalan pemberdayaan komunitas dapat dianalisis dengan teori perubahan, Theory of Change. Menurut mitra kunci USAID, terdapat 6 komponen utama yang dapat dimonitor dan evaluasi pada proses pemberdayaan komunitas. Pertama, perubahan masalah. Kedua, input objek yang perlu dihasilkan. Ketiga, kegiatan. 4, output atau langkah yang perlu diambil untuk menghasilkan sesuatu. Keenam, dampak pada struktur sosial atau outcome. Keenam, dampak yang diharapkan. Nomor 14. Berikutnya,
Pemantauan menggunakan Most Significant Change (MSC), sebuah teknik monitoring dan evaluasi kualitatif partisipatif, menggunakan pengumpulan dan analisis tentang cerita-cerita perubahan, baik yang positif maupun negatif. Menurut Rick Davies dan Jess Dart menguraikan teknik MSC dalam 10 langkah, yaitu 1. Bagaimana memulai dan meningkatkan minat. 2. Mendefinisikan domain perubahan. 3. Mendefinisikan periode pelaporan. 4. Mengumpulkan cerita-cerita tentang perubahan signifikan. 5. Memilih yang paling signifikan dari cerita. 6. Umpan balik hasil dari proses seleksi. 7. Verifikasi cerita. 8. Kuantifikasi. 9. Analisis sekunder dan meta monitoring. 10. Merevisi sistem. Nomor 15. Dan lagi-lagi berikutnya, output kegiatan KKNT menjadi tanggung jawab individu dan kelompok. Output kegiatan nomor 15 terdiri dari dua jenis, yaitu laporan tertulis berupa laporan akhir KKNT dan artikel. DPL atau dosen yang membimbing KKNT dapat mendorong mahasiswa untuk membuat artikel ilmiah yang dipublikasikan ke jurnal nasional dan internasional untuk mendukung diseminasi. Ya, kita sudah tiba pada kesimpulan. Bisa memperhatikan beberapa poin berikut ini. Merupakan rangkuman saja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf sebesar-besarnya jika penjelasan panjang.